أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ذكر الله ذكرا كثيرا اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال أيضا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Khizrah Mata Allah fi kulli hayat, para tokoh masyarakat, para ustaz, para ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, tidak henti-hentinya kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman dan Rahim terhadap hamba-hambanya. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, maka pada malam hari ini kita mampu bersimpuh di hadapan Allah dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban, yaitu mendirikan solat Isya berjamaah, dan ditambah dengan memuliakan malam-malam Ramadan. InsyaAllah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang memuliakan malam-malam Ramadan dengan mendirikan salat sunnah, ada kalimatnya yang menafsirkan memperbanyak salat sunnah di bulan Ramadan diiringi dengan keimanan dan hanya mengharap ridhonya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Semoga yang hadir pada malam hari ini tergolong umat yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat teriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita tergolong umat yang selalu mengikuti apa yang telah dicontohkan Allah, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah orang-orang yang selalu mencontoh ibadah kita, amaliyah kita hanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai utusannya Muhammad Rasulullah, insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayanginya kepada hamba-hambanya yang selalu mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nasnya? Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin dicintai Allah, ingin disayang Allah, fattabi'uni. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, menunjuki dirinya, bukan sombong, karena perintah Allah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Dari segi amaliyah, dari segi ibadah, ma'dhah ghairu ma'dhah, yuhibbukumullah, baru Allah akan mencintai kita, menyayangi kita dunia dan akhirat. Yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah bersama-sama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Insyaallah semoga kita tergolong umat yang selalu mencintai Rasulullah, yang selalu mencintai Allah, taat patuh terhadap Allah. InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya bertanya kepada panitia Ramadan, kira-kira temanya apa? Kalau dikasih tema kan enak. Jangan namanya ayat-ayat itu disampaikannya kutiba alaikumusiyam aja ya. Insyaallah jemaah yang dimuliakan Allah, kita berada di fase yang ketiga. Ibu-ibu, bapak-bapak adalah salah satu peserta seni final. Ya, seni final jadinya. Memasuki seni final. Kemarin di sana disebutkan di Masjid Raya At-Taqwa, Pak Kiai, jamaah yang hadir ini sudah diayak. Ini orang-orang pilihan. Nah, seperti itu di At-Taqwa, Pekayon Jaya. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu di akhir Ramadan kita sering mendengar, sering melihat barangkali hadisnya, nasnya, Al-Qur'annya, bahwa kemuliaan orang-orang yang menyisihkan waktunya di akhir Ramadan, 10 hari akhir Ramadan. Rasulullah SAW mengajak keluarganya, mengajak para sahabatnya untuk apa? Untuk meraih satu malam yang namanya malam kemuliaan. Khairum min alfi syahr. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan Allah, malam kemuliaan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tidak semua hamba-hamba Allah yang beriman, yang tidak mengusahakan daripada yang namanya Lailatul Qadar. Saya tanya berapa persen kaum muslimin muslimat yang ada lingkungan Titian, yang ada di sekitar masjid ini. Inilah orang-orang yang selalu menjaga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah khalqi, hidayah irsyad, dan hidayah ayat at-taufiq. Maka dengan hidayah-hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yang telah diberikan kepada kita dan mampu menjaganya, insyaallah man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala nazziyannahum azruhum bima kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, ibadahkah, sosialkah, laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah, tidak pandang bulu. Kuncinya apa? Wa huwa mu'minun, beramal, beribadah, wa huwa mu'minun. Kuncinya adalah iman kepada Allah.
Maka Allah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku akan berikan kehidupan yang lebih baik lagi. Aku akan berikan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan aku akan berikan pahala yang lebih baik lagi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya antara langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang pilihan yang akan meraih itu semua. Hanya orang-orang yang pilihan yang selalu menjaga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kadang-kadang mendengar, alhamdulillah si fulan sudah rajin ke masjid, sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, sudah begitu. Padahal jemaah yang dimuliakan Allah, mohon, karena kita tidak mau mengevaluasi, tidak mau mengaji bahwa hidayah itu sudah Allah berikan kepada kita. Tidak ada manusia yang akan menyangkal nanti tatkala dihisab, ya Allah, saya tidak bisa beribadah di hadapan Allah, saya beragama tidak beriman kepada Muhammad Rasulullah karena saya tidak berikan hidayah. Tidak bisa menyangkal gitu. Maka serang saya sampaikan jemaah yang dimuliakan Allah di Masjid Al-Hijrah, hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kapan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adam alaihissalam diciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan kesempurnaan, dan cucu-cucunya termasuk kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya ruh-ruh manusia, termasuk kita semua diciptakan oleh Allah. Termasuk ruh yang terakhir nanti tatkala akan kiamat yang akan hadir di muka bumi ini, semuanya diciptakan. Maka sekarang ada yang namanya alam ruh. Kita kan mengalami 5 alam: alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam keduanya surga dan nerakanya Allah. Tinggal kita bima kanu yaksibun, keduanya terserah kepada kita semua. Maka tatkala Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh-ruh manusia, maka Allah saat itu memberikan hidayah. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Muslim, Allah memberikan hidayah al-khalqi kepada semua ruh, termasuk kepada kita semua. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala di hadapan ruh-ruh kita, nanti kita pun akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, silahkan buka dalam surat Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum wa khairuh, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Bertanya kepada ruh semua, karena ruhnya sudah ditanamkan hidayah al-khalqi. Semuanya menjawab, semuanya serentak, termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini pernah menjawab pertanyaan Allah. Qalu bala syahidna, betul engkau Tuhanku, Tuhan kami, dan kami menjadi saksi di hadapan-Mu. Itulah yang namanya hidayah al-khalqi. Maka wajarlah jemaah yang dimuliakan Allah, siapapun manusianya yang ada di muka bumi ini sekarang, agama apapun, apabila tersempit dalam kehidupannya, dia akan kepada khalqinya, kepada khaliknya, kepada penciptanya. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Gusti, tolonglah kami. Memohon kepada siapa? Kepada penciptanya, karena kita telah ditanamkan hidayah al-khalqi. Yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah, hidayah irsyad. Kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menyatakan hidayah irsyad itu Allah Subhanahu wa taala berikan di muka bumi ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus syam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dari perut ibumu. Al-Quran menyatakan kita dikeluarkan dari perut ibumu. Kata siapa? Allah yang berfirman. Teknologi yang sekarang yang ada menjawab pertanyaan itu. Sebentar-sebentar, dokter. Oh, cucu bapak pinggang sebelah kirinya agak sempit. Adapun putra atau calon cucu bapak itu beratnya sekian kilo, agak susah untuk melahirkan. Kita sebagai orang tua, kita sebagai kakek, apa tindakannya? Dok, tolong agar selamat cucu saya dan agar selamat putri saya. Di mana? Di sesar. Betul. Sekarang presentasi sesar dengan melahirkan secara normal. Informasi 20 sampai 80%. 80% apa? Sesar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan hati. 3 organ tubuh ini Allah harapkan kepada hamba-hambanya adalah la'allakum tashkurun, agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan 3 organ tubuh ini yang akan diminta pertanggungjawab di hadapan Allah. Apabila kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah dengan 3 organ tubuh ini, dialah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minaz jinni wal ins. Salah satunya 3 tidak memanfaat 3 organ tubuh ini. Allah giring untuk masuk neraka jahanam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, tatkala cucu kita lahir, tatkala putra kita lahir, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, diadzankan dan dikomatkan. Itulah hidayah irsyad. Itulah hidayah irsyad. Maka wajarlah orang-orang yang mendapatkan tanda-tanda hidayah irsyad adalah kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik ummah pilihan di hadapan Allah adalah ukhrijat linnas, manusia yang mampu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mengajak juga untuk mencegah daripada kemungkaran-kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, hidayah itu milik Allah. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil faulaika humul khasirun. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dan menjaga hidayah al-khalqi, hidayah irsyad, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi orang-orang yang tidak mampu menjaga hidayah dari Allah, dialah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi di hadapan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, hidayah irsyad. Satu kisah, Rasulullah SAW mempunyai paman yang dicintainya. Siapa? Ibu saya memberikan hadiah Quran. Paman yang dicintai oleh Rasulullah, yang membesarkan Rasulullah sampai menikah, siapa? Bu, angkat tangan. Bu, nggak ada yang tahu. Yakin tahu, cuma malu ya Bu ya. Bapak-bapak bisa? Abu Thalib, Qurannya, ambil Qurannya. Saya beri Quran, hadiah, motivasi. Nah, tadi sama Ustadz kita.
Barakallah. Satu lagi Quran, saya masih mau bawa Quran. Jemaah yang dimuliakan, Abu Talib membesarkan, melindungi Rasulullah SAW sampai menikahnya. Tatkala di akhir hayatnya, jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW dikabarkan, pamanmu, hei Rasul, sudah sakit, sudah terkapar. Maka Rasulullah berlari tergopoh-gopoh hadir di hadapan Rasulullah, di hadapan pamannya. Melihat kondisi seperti itu, maka di sana Rasulullah mentalkinkan, membimbing pamannya yang dicintainya dengan ucapan apa? Paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah agar saya mampu menjadi saksi di hadapan Allah. Lalu di telinga kiri, paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah agar saya mampu membela paman di hadapan Allah. Berulang-ulang, jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah mentalkinkannya agar pamannya masuk surganya Allah. Dakhalal jannah. Orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Itu jaminan Allah. Ibu pernah lihat orang yang sedang sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bu, saya interaksi sama ibu-ibu aja. Pernah enggak? Enggak. Masa iya? Di sinetron Bu tuh ada la ilaha illallah, hak gitu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, berulang-ulang Rasulullah di telinga orang yang akan mendapatkan hidayah. Tuh Bu, maka dengan itu hidayah itu milik Allah. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, karena ibu-ibu malu untuk menjawabnya. Kira-kira ayat apa, surat apa tadi yang saya sampaikan? Innaka la tahdi man ahbabka walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Silakan, enggak usah bisik-bisik, Pak. Ya udah, buat imam aja dah. Al-Ankabut 69. Innaka la tahdi man ahbabka walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamul min. Hei Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai, yang engkau sayangi. Aku yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku sayangi. Dan aku mengetahui siapa yang akan mendapatkan hidayah dari Allah. Maka dengan itu jemaah yang dimuliakan Allah, tugasnya para nabi dan rasul hanya mengajak. Berapa umatnya Nabi Nuh alaihissalam, usianya sampai 900 tahun, berapa orang yang mengikutinya? Berapa umatnya Nabi Isa? Gak usah semuanya karena terlalu waktunya 15 menit lebih nih. Berapa? Cuma 12 Hawariyun, padahal umatnya begitu banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberi agar umatnya semua akan mendapatkan hidayah al-irsyad. Maka dengan itu jemaah yang dimuliakan Allah, hidayah at-taufik, siapa yang mendapatkan hidayah at-taufik? Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, berbahagialah karena ibu mengetahui tatkala malam ini adalah malam 24 dan di Masjid Al-Hijrah diadakan solat namanya solat tarawih dan witir, bahwa padilahnya begitu besar. Wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa la rabbihim yatawakkalun. Bergetar hatinya, tidak mungkin besok saya bisa lagi hadir di masjid ini. Hari ini saya akan melangkahkan kaki, membulatkan niat kita untuk hadir di masjid ini. Ibu-ibu jempolnya 2, bapak-bapak jempolnya 4. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah at-taufik. Bergerak hatinya, bergetar hatinya, berwajilat qulubuhum, bertambahlah keimanannya.
apabila dinasihati jangan melihat memandang siapa yang memberikan nasihat. Wala rabbihim yatawakkal, dalam kehidupannya dia selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah yang Subhanahu wa taala, apabila kita selalu bertawakal kepadanya, semua urusan harus yakin, semua urusan pasti Allah memberikan kebaikan dan kebaikan kepada kita semua. Mari kita sama-sama raih malam Lailatul Qadar dengan hadir di masjid ini. Kita akan menyesal hari ini kita bisa melangkahkan kaki ke sini. Saudara-saudara kita yang ada di sana cuma niat untuk hadir di sini, nanti akan menyesal. Dia datang ke masjid digotong oleh orang lain untuk disolatkan. Hari ini kita tidak bisa, barangkali orang-orang saudara-saudara kita untuk datang ke masjid untuk mendirikan solat berjamaah. Besok dia yang ada di luar sana akan disolatkan di depan imam. Hari ini kita masih bisa bersodakoh, impak sodakoh untuk kemakmuran masjid ini. Besok dia akan menyesal. Tatkala napas di tenggorokan, ruhnya sudah di tenggorokan, pintu taubat sudah tertutup, pintu amal sudah tertutup, dia menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa ashaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, tangguhkan sejenak kematian kami ya Allah. Untuk apa? Fa ashaddaq wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah, saya akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sekarang ada di luar sana. Kewajiban kita yang hadir sekarang, ajaklah besok saudara-saudara kita agar kita mampu mendapatkan hidayah, irsyad dan hidayah at-taufiq. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.